182151040. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran matematika. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu statistika kelas 8 sekolah menengah pertama. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian melihat video pembelajaran berikut ini. Materi atau pembahasan pertama yaitu bahan ajar. Pengumpulan data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna. Dikutip dari Ismail Statistika 2002. Sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan data. Keseluruhan data yang mungkin dapat dikumpulkan disebut populasi, sedangkan sebagian dari seluruh data yang diambil dari populasi adalah sampel. Metode pengumpulan data diantaranya adalah metode pengamatan atau observasi. Contohnya, mencatat data tentang rasa permen yang disukai siswa suatu kelas 9 SMP yang terdiri dari 25 siswa. Jadi, seorang guru pada hari itu ulang tahun, sekaligus melakukan pembelajaran statistika. Guru tersebut menyediakan permen sejumlah 100 permen untuk merayakannya dengan siswanya, sambil mendapatkan data tentang rasa permen yang disukai siswa. Dengan 100 permen, tentunya siswa mempunyai banyak pilihan dalam mengambil satu permen yang disukai. Selanjutnya, guru membagikan permen dengan syarat siswa mengambil satu permen yang disukai dengan pilihan yang tersedia, dan permen tersebut langsung dirasakan sehingga siswa dapat memberikan pendapatnya tentang rasa permen yang dirasakan. Selanjutnya, diperoleh ditulis dalam bentuk format isian tabel seperti ini. Lalu, dibuat dalam bentuk tabel frekuensi sebagai berikut. Di sini ada rasa permen, terus teli atau turus, dan frekuensi. Penyajian data, tabel frekuensi. Langkah-langkah pembuatan tabel frekuensi yaitu 1. Buat kolom untuk rasa permen yang disukai siswa. 2. Buat kolom teli atau turus, yaitu suatu kolom untuk membantu menghitung frekuensi. Nah, ini bersifat opsional, boleh dimasukkan dan boleh tidak. Yang ketiga, frekuensi yaitu banyaknya siswa yang menyukai rasa permen tertentu. Nah, perhatikan data pengamatan tentang nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 9 SMP pada contoh berikut ini. Setelah kita amati, lalu buat tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, ini interval tinggi badannya, ini frekuensinya. Dalam pembuatan tabel tersebut diperlukan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, rentang atau range atau jangkauan. Rentang adalah nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Terus ada kelas interval. Dalam tabel distribusi frekuensi, banyaknya data yang dikumpulkan dibentuk dalam kelompok-kelompok yang disajikan sebagai A sampai B yang disebut kelas interval. Untuk contoh di atas, kelas intervalnya itu 140 sampai 145 dan seterusnya. Terus ada frekuensi. Kolom sebelah kanan dari contoh di atas yang tadi yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya data yang terdapat dalam kelas interval tersebut. Lanjut ada batas bawah kelas interval dan batas atas kelas interval. Bilangan-bilangan di sebelah kiri kelas interval disebut batas bawah, sedangkan bilangan-bilangan di sebelah kanan kelas interval disebut batas atas kelas interval. Lanjut ada tepi kelas interval. Tepi kelas interval ada dua, yaitu tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Misalnya untuk data yang diteliti dalam bentuk satuan, maka tepi kelas bawah sama dengan nilai batas bawah kelas interval dikurangi 0,5 dan tepi kelas atas sama dengan nilai batas atas kelas interval ditambah 0,5. Cara pembuatan tabelnya yang pertama, tentukan rentang yang tadi. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval yang digunakan. Nah, banyak kelas bisa memakai rumus sama dengan 1 tambah 3,3 log n. Yang ketiga, tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval sama dengan rank per banyak kelas. Yang keempat, penolong yang memuat 3 kelompok. 3 kolom maksudnya, diantaranya 1 kolom kategori, 2 kolom tabulasi atau turus, 3 kolom frekuensi. Lanjut, yang kelima, pilih batas bawah kelas interval pertama, lalu buat tabel distribusi frekuensi. Diagram batang.
Diagram ini banyak digunakan untuk membandingkan data maupun menunjukkan hubungan suatu data dengan data keseluruhan. Di sini ada contohnya. Ini yang sebelah kiri jumlah siswa di SD Sarimulyo. Nah, di bawah ini ada kelasnya, yang di sebelah kirinya ini frekuensinya. Jika dibaca, kelas 1 jumlah siswanya 60, kelas 2 jumlah siswanya 70 dan seterusnya. Nah, di sini di sebelah kiri contoh horizontal, di sebelah kanan sebelah kiri vertikal, sebelah kanan horizontal. Jadi untuk gambarnya bebas mau sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Histogram. Histogram adalah suatu jenis khusus dari diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan sebaran atau distribusi frekuensi suatu data. Untuk menggambar histogram, nilai yang digunakan adalah nilai tepi kelas. Nah, dari contoh tentang hasil pengamatan nilai matematika 30 siswa ini, lalu ini tabel distribusi frekuensinya. Jika digambarkan dengan histogram, maka dicari nilai tepi kelas bawah dan nilai tepi kelas atas seperti berikut ini. Nah, di sini yang 39,5 merupakan nilai tepi kelas bawah kelas pertama. Lalu yang 49,5 merupakan nilai tepi kelas atas kelas pertama. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang digunakan untuk menyatakan bagian dari keseluruhan jika data dinyatakan dalam persen dengan jumlah 100% atau derajat dengan jumlah 360 derajat. Nah, di sini ada contoh data bahan pangan di KUD di Usaha Jaya. Ada 4 bahan pangan, ada beras, terigu, kacang tanah, dan kedelai. Langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran adalah yang pertama, buat lingkaran dengan menggunakan jangka. 2. Tentukan juring sudut dari masing-masing data yang ada dengan rumus derajat data. Kalau misalkan yang diketahuinya derajat data atau yang ditanyakannya derajat data, maka rumusnya frekuensi data X per frekuensi seluruh data dikali 360 derajat. Kenapa 360? Karena satu lingkaran itu 360 derajat. Lalu jika persen data tinggal dikali 100 derajat, seperti itu. Lalu setelah menentukan juring sudut, maka gambar beberapa juring sudut data sesuai perhitungan di atas seperti gambar di sini. Lalu masing-masing juring diberi keterangan sesuai data yang ada. Lalu alternatif untuk memudahkan membuat tabel seperti berikut. Jadi maksudnya dibuat tabel agar mempermudah membuat diagramnya. Diagram garis. Kegunaan diagram garis adalah untuk dapat melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode atau jangka waktu tertentu. Yang pertama ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan penyajian data dalam bentuk diagram garis tetapi dari tabel suatu frekuensi kelompok. Untuk menggambar grafik poligon, nilai yang digunakan adalah nilai tengah masing-masing kelas. Nah, dari tabel frekuensi kelompok ini dicari nilai tengah kelas intervalnya, yaitu kita lihat dulu di sini datanya, tabel frekuensinya, lalu kita masukkan menjadi diagram garis. Lihat di sini 44,5 itu merupakan nilai tengah kelas pertama. Jadi 40 ditambah 49 lalu dibagi 2, maka hasilnya 44,5. Lanjut. Diagram batang dan daun. Kegunaan dari diagram batang dan daun adalah menyajikan data agar tersusun secara berurutan dan dapat melihat data yang sebenarnya. Langkah pertama dari data tersebut akan dibuat diagram batang dan daunnya. Berarti kita lihat angka puluhan pada data tersebut sebagai batang dan angka satuan sebagai daun. Nah, seperti gambar di samping ini, di sebelah kiri ini merupakan batang, di sebelah kanan ini berupa daun. Kenapa disebut daun? Karena bentuknya yang menyerupai daun, mengerucut. Lanjut. Ukuran statistik. Yang pertama, ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat diantaranya adalah rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Sedangkan untuk ukuran letak meliputi median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan merupakan suatu nilai yang mempunyai kecenderungan berada di tengah nilai data pengamatan yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan nilai data ke-1 tambah nilai data ke-2 tambah seterusnya tambah nilai data ke n per n, atau bisa disimpulkan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data.
Selanjutnya ada median. Jika diilustrasikan dengan gambar maka akan seperti ini. Maksudnya, lihat gambar di sini garis dibagi dua. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita bagi dua, mediannya itu yang menjadi tengah-tengahnya. Langkah-langkah untuk menentukan median dari sekumpulan data ada dua macam. 1. Urutkan nilai data dari terkecil ke terbesar. 2. Tentukan letak median dengan cara N tambah 1 dibagi 2. N itu banyaknya data. Ketiga, lalu tentukan nilai median. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi. Contohnya seperti ini. Modusnya adalah 70. Kenapa? Karena nilai matematika yang 70 ini munculnya paling banyak nih, ada sampai 3 kali. Data observasi yang mempunyai 2 modus disebut bimodus, sedangkan yang lebih dari 2 modus disebut multimodus. Lanjut. Ukuran letak atau kuartil. Kuartil adalah suatu nilai data yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pada suatu data pengamatan mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Caranya, 1. Urutkan data pengamatan dari terkecil ke terbesar. 2. Tentukan letak kuartil. Nah, kalau misalkan kuartil 1 berarti rumusnya N tambah 1 per 4. Kuartil 2, 2 kali N tambah 1 per 4. Kuartil 3, 3 kali N tambah 1 per 4. Lalu baru deh tentukan nilai kuartil. Lanjut, ukuran penyebaran. Melalui ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data penyebar dari titik pemusatannya. Yang pertama ada rank. Tadi sudah dijelaskan. Kedua, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data terkecil. Dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan antar kuartil sama dengan K3 atau kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Yang terakhir yaitu varians. Varians merupakan ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rata-rata. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang LKPD. Pembahasan selanjutnya yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan Pertama Statistika. Kelas 8. Nama kelompok, KD, tujuan pembelajaran, lalu di sini ada petunjuk pengerjaan soal. B. Penyajian. 1. Berikut ini adalah ekstrakurikuler pilihan siswa kelas 8 SMP. Di sini terdapat tabel, nama siswa dan ekstrakurikuler pilihannya. Ada paskibra, harisma, mading, dan badminton. Kedua, sajikan data ekstrakurikuler pilihan pada tabel 1 sehingga menjadi lebih sederhana dengan menggunakan tabel 2 di bawah ini. Nah, di sini ekstrakurikuler pilihannya masukkan ada paskibra, harisma, mading, cipta, dan badminton. Lalu sebelah kanannya merupakan banyaknya siswa atau frekuensi. Paskibra ada 5, harisma ada 3, mading ada 4, badminton ada 2. Setelah semua data terkumpul, buatlah diagram batang yang menyatakan jenis ekstrakurikuler pilihan terhadap banyaknya siswa yang memilih tiap-tiap ekstrakurikuler pilihan tersebut dengan berpedoman pada data tabel 2. Nah, di sini ada diagram batang. Di sebelah bawah ada PHMB, itu disingkat ya, pilihan ekstrakurikulernya, sedangkan sebelah kirinya ini merupakan frekuensi. Informasi apa sajakah yang kalian dapatkan dari diagram garis atau ini diagram batang di atas? Minimal 3 informasi. Yang pertama, paskibra adalah ekstrakurikuler pilihan paling banyak. Yang kedua, badminton adalah ekstrakurikuler pilihan paling sedikit. Dan yang ketiga, selisih antara harisma dan mading cipta adalah 1. Berdasarkan jawaban yang telah kalian selesaikan pada penyajian data di atas, apa saja sih langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menyajikan sebuah data ke dalam diagram batang? Yang pertama, buatlah 2 garis saling tegak lurus, X dan Y.
Yang kedua, garis horizontal untuk jenis atau nama ekstrakurikuler pilihannya, sedangkan garis vertikal untuk frekuensinya. Yang ketiga, lalu buat batangnya, tingginya sesuaikan dengan jumlah frekuensinya. Semakin banyak maka akan semakin tinggi. C. Modus. A. Amatilah diagram batang tentang data ekstrakurikuler pilihan di atas. 1. Manakah ekstrakurikuler pilihan yang paling banyak dipilih oleh peserta didik beserta alasannya? Jawab, yang paling banyak adalah Paskibra, karena ekstrakurikuler Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang sangat populer. Yang kedua, berapakah jumlah peserta didik yang memilih ekstrakurikuler pilihan tersebut? Ada 5 orang. 3. Data ekstrakurikuler pilihan yang paling banyak diminati oleh peserta didik disebut modus. Maka menurut kalian apakah pengertian modus tersebut? Jawab, modus adalah data yang paling banyak dan sering muncul. D. Mean. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 8 di salah satu SMP. Di sini ada berat badan dan banyaknya siswa, ada 38 kg sebanyak 2 orang, 40 kg sebanyak 8 orang, 42 kg sebanyak 6 orang, dan 44 kg sebanyak 4 orang. Jumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan berat badan pada tabel 3. Jawab, 38 tambah 40 tambah 42 tambah 44 sama dengan 164. 3. Setelah mendapatkan hasil pada nomor 2, bagilah hasil dari penjumlahan berat badan tersebut dengan jumlah siswa pada tabel 3. Maka 164 dibagi 20 hasilnya 8,2. Apakah hasil yang diperoleh pada nomor 3 merupakan rata-rata atau mean untuk data berat badan? Bagaimanakah rumus umum untuk mendapatkan rata-rata tersebut? Jawab, iya, data tersebut merupakan rata-rata berat badan. Rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nomor 5, apakah yang kalian dapat simpulkan tentang rata-rata atau mean? Jawab, rata-rata adalah sebuah nilai pada suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data dengan rumus jumlah nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Soal nomor 1, diketahui data sebagai berikut. Nilai 5 dengan frekuensi 2, 6 frekuensi 3, 7 frekuensi 4, 8 frekuensi 1. Tentukanlah mean dan modus dari data pada tabel frekuensi di atas. Jawab, rumus mean itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Maka untuk menjumlahkan data di sini, kita kali nilai kali frekuensi lalu dijumlahkan. 5 kali 2 tambah 6 kali 3 tambah 7 kali 4 tambah 8 kali 1 dibagi jumlah frekuensi 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Maka hasilnya 64/10 sama dengan 6,4. Nah, modusnya yang mana? Modusnya yaitu 7. Kenapa 7? Karena 7 ini yang paling banyak muncul atau frekuensi terbanyak, yaitu 4. Selanjutnya, lembar kerja peserta didik pertemuan kedua. Statistika kelas 8, nama kelompok, KD, tujuan, petunjuk pengerjaan. A. Median. Berikut adalah data tinggi peserta didik kelas 8. Amatilah data tinggi pada tabel 1. Apabila jumlah siswa menyatakan banyaknya data, berapakah banyaknya data tersebut? Jawab, 2 ditambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 4 sama dengan 20. Termasuk ke dalam bilangan ganjil atau genap jumlah siswa pada tabel 1, termasuk ke dalam genap. Data pada tabel 1 telah berurutan dari data terkecil hingga data terbesar. Tentukanlah nilai data yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah dari seluruh data tinggi badan di atas. Kita urutkan dulu. Data paling tengah itu, dikarenakan ini genap, maka data paling tengah itu rata-rata dari kedua yang paling tengah, yaitu 143 tambah 145 bagi 2. Bagaimana cara kalian menentukan nilai data yang berada pada posisi atau urutan paling tengah dari sekumpulan data tinggi badan di atas? Dengan cara frekuensinya 20, kita bagi 2 dulu, maka 10. Berarti data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2, hasilnya 144. Apabila nilai data yang terdapat pada posisi tengah tersebut merupakan median, menurut kelompok kalian apakah definisi dari median tersebut?
Ya, itu merupakan median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Data tinggi badan di atas akan ditambah satu data lagi, yaitu 140 cm. Setelah satu data ditambahkan, termasuk ke dalam bilangan ganjil atau genapkah bilangan jumlah siswa tersebut? Jawabannya ganjil. Berdasarkan penambahan data pada nomor 5, tentukanlah nilai data yang terdapat pada posisi atau urutan paling tengah. Kita urutkan terlebih dahulu, maka nilai tengahnya itu hanya satu, yaitu 143. 8. Dari nomor 1 sampai 6, adakah perbedaan cara untuk menentukan data yang terletak pada posisi tengah dari sekumpulan data tinggi badan ketika sebelum penambahan dan sesudah ada penambahan data? Jelaskan. Jawab, ada perbedaan antara bilangan yang ganjil atau yang sebelum dijumlahkan dengan bilangan genap yang sesudah dijumlahkan. Jika data ganjil, maka nilai pengamatannya tepat di tengah-tengah, sedangkan jika genap, maka pengamatannya itu rata-rata kedua pengamatan di tengah. Soal nomor 1. Berikut ini adalah data waktu atau second yang diperlukan oleh 3 peserta didik untuk menempuh jarak lari 100 meter. Dari data di atas akan dipilih salah satu peserta didik yang mewakili sekolah untuk lomba dari tingkat daerah. Menurut kalian, bagaimanakah cara menentukan pilihannya? Apakah jenis ukuran pemusatan data yang dapat membantu menemukan solusi yang tepat dari masalah tersebut? Jawab, cara menentukan pilihannya itu dengan melihat waktu tempuh yang paling sedikit. Jenis ukuran pemusatan data yang tepat adalah mean atau rata-rata. B. Ukuran. Perhatikan data nilai matematika siswa di bawah ini. Jangkauan, berapakah nilai data terbesar pada data nilai ulangan matematika siswa di atas? 9. Berapakah data terkecilnya? 3. Berapakah selisihnya? 9 kurangi 3 sama dengan 6. Hasil selisih pada nomor 1C adalah jangkauan. Apakah yang dapat kalian simpulkan tentang jangkauan berdasarkan langkah 1A dan 1B di atas? Jawab, jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. 2. Kuartil. Untuk nomor 2, amatilah berikut ini. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ingat bahwa median atau Q2 membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk di atas, untuk contoh kalau bilangannya itu genap. Kalau yang di bawah untuk contoh pada bilangan yang ganjil. Apakah data kuartil pada data di atas sudah terurut? Sudah. Dari contoh yang telah diamati, cobalah tentukan Q1, Q2, Q3 dari tinggi badan di bawah ini. Nah, untuk data tinggi badan di bawah ini ternyata belum terurut, maka kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar. Sesudah itu, kita tentukan Q1-nya. Kalau saya lebih mudahnya menentukan Q2-nya dulu dengan cara kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data dibagi 2, 4. Berarti data keempat ditambah data kelima, lalu dibagi 2 itu 140 tambah 140 dibagi 2 yaitu 140. Terus Q1-nya, maka yang sebelah kiri kelompok A yaitu 4 bagi 2. Jadi data kedua tambah data ketiga bagi 2, berarti 137 tambah 139 bagi 2 yaitu 138. Lalu untuk Q3-nya sebelah kanan nih, yang 4 sebelah kanan, berarti data ke 7 tambah 8 lalu bagi 2. 142 tambah 143 bagi 2 hasilnya 142,5. 3. Jangkauan interkuartil. Tentukanlah nilai dari Q3 dikurangi Q1 untuk data tinggi badan pada nomor 2B. Jawab, 142,5 dikurangi 138 hasilnya 4,5. Hasil pada nomor 2 adalah jangkauan interkuartil atau QN. Apakah yang dapat kalian simpulkan tentang jangkauan interkuartil? Jawab, jangkauan antar kuartil atau interkuartil adalah selisih kuartil ketiga Q3 dengan kuartil pertama atau Q1. 4. Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. A. Tentukan nilai tengah dari jangkauan interkuartil pada nomor ketiga, yaitu 4,5 dibagi dengan 2, hasilnya 2,25.
Hasil yang diperoleh pada nomor keempat A disebut dengan simpangan kuartil atau KID. Bagaimanakah cara kalian untuk menentukan hasil tersebut? Jawab, caranya yaitu dengan membagi dua jangkauan interkuartilnya. Soal, diketahui data sebagai berikut. Di sini ada data tinggi badan dan banyaknya siswa. Nah, lalu jawab. Diketahui banyak siswa 2 tambah 3 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 6 sama dengan 32. Ditanyakan Q1, Q2, Q3 dan simpangan kuartil. Jawab, kita urutkan dulu data yang terkecil sampai data yang terbesar dari 158 sampai 163. Lalu kita tentukan nih Q2. Sebelumnya kita lihat dulu jumlah atau banyaknya siswa itu kan genap. Maka Q2-nya itu atau nilai tengahnya itu merupakan rata-rata dari data tengah. Kan di sini 32 dibagi 2 yaitu 16. Berarti Q2 sama dengan data ke-16 ditambah data ke-17 dibagi 2, yaitu 161 ditambah 161 dibagi 2 hasilnya 161. Lanjut ke Q1, berarti Q1 itu merupakan kelompok A yang di sebelah kiri nih. 16 dibagi 2 8. Berarti data ke-8 ditambah data ke-9 bagi 2, yaitu 160 tambah 160 dibagi 2 hasilnya 160. Lanjut ke Q3, berarti data kelompok B yang di sebelah kanan. 16 tambah 8 yaitu 24, berarti data ke-24 ditambah data ke-25 dibagi 2, yaitu 162 ditambah 162 dibagi 2 sama dengan 162. Nah, untuk menentukan simpangan kuartil, kita harus cari dulu jangkauan interkuartilnya dengan cara Q3 dikurangi Q1 sama dengan 162 dikurangi 160 hasilnya 2. Nah, simpangan kuartil adalah setengahnya dari jangkauan interkuartil, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Sekian untuk pembahasan LKPD-nya. Lanjut ke pembahasan soal individu. Pembahasan selanjutnya yaitu soal individu. Nomor pertama, diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Di sini ada 4 bidang studi, IPA 30 derajat, Matematika, Bahasa Inggris 60 derajat, dan IPS 120 derajat. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah A 42 orang, B 36 orang, C 30 orang, dan D 24 orang. Nomor 2, mean dari data 5, 8, 7, 9, 7, 6, 7, 9, 10, 8 adalah A 7,6, B 6,7, C 5,6, dan D 4,6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, penyelesaian, kita harus tahu rumus dari mencari mean atau rata-rata, yaitu jumlah data per banyaknya data. Kita jumlahkan datanya 5 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Kita jumlahkan ininya, jadi hasilnya 76 dibagi 10 yaitu 7,6. Maka jawabannya A. Nomor 3, median dari data 9, 4, 5, 3, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 9, 7 adalah A 5,5, B 6, C 6,5, D 7. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, pembahasan, kita urutkan dulu datanya dari mulai yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 3, terus 4, terus 5, 6, 7, 8, 9, 9.
Kita lihat di sini banyak data, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N sama dengan 12. Maka untuk mencari median sama dengan, dikarenakan ini banyaknya 12, berarti kan ini genap. Maka kita lihat yang di tengah-tengah ini ada apa aja? 12 bagi 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gini, set. Kita potong dulu. Nah, berarti antara 2 ini kita jumlahkan lalu bagi 2. 6 tambah 7 per 2. Maka hasilnya 13 per 2 sama dengan 6,5. Maka jawabannya C. Nomor 4. Modus dari data 72, 69, 63, 72, 79, 67, 77, 67, 65 adalah A 67 saja, B 67 dan 72, C 72 saja, D 79. Pembahasan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita hitung masing-masing data muncul berapa kali. Dari 63 ada berapa kali? 1 kali. Terus 65 ada 1 kali. 67 2 kali. 69 1 kali. 72 2 kali. 77 sebanyak 1 kali dan 79 sebanyak 1 kali. Maka dari pengertian modus itu adalah muncul yang paling banyak. Berarti modusnya yaitu 67 dan 72. Maka jawabannya B. Terima kasih